Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in a'radu faqul anzartukum sha'ifatan mithla sha'ifati 'ad wa thamud. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Al-hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib dan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Pada kesempatan maghrib kali ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian Sirah An-Nabawi yang sepertinya dari setelah Ramadan baru kita mulai kembali, berarti terakhir kita sebelum Ramadan mengkaji Sirah An-Nabawi, karena kalau tidak salah di bulan Ramadan kita bahas yang lain ya. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kembali untuk kita sama-sama membahas Sirah An-Nabawi ini, yang mana pembahasan terakhir kita sampai di pembahasan tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib kalau tidak salah, betul kan? Alhamdulillah ya. Nah, sebelumnya hadirin hadirat rahimahullah, sebelumnya saya mohon maaf karena banyaknya amanah-amanah yang datang silih berganti, terutama dari lembaga Yayasan Al-Mahdi. Jadi sampai tidak sempat lagi untuk buat materi slide gitu. Jadi untuk kali ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, fokusnya tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Mudah-mudahan tidak mengurangi khidmat kita, tidak mengurangi semangat kita dalam mengkaji Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi semangat kita untuk mengenal lebih dekat Rasulullah SAW. Al-hadirin wal-hadirat rahimahullah, dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab, maka Rasulullah SAW pun memiliki harapan besar, memiliki kekuatan besar, karena doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Beliau memanjatkan Allahumma a'izzal Islam bi'ihda umarain, ya Allah muliakan Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar. Jadi yang dimaksud di sini adalah Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini adalah Abu Jahal. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan hidayah itu kepada Umar bin Khattab. Nah, karena apa? Dua Umar ini merupakan tokoh penjegal dakwah yang paling utama. Umar bin Khattab dengan kekuatan fisiknya, Abu Jahal bin Hisham ini dengan kekuatan pengaruh di masyarakat. Ya, maka setidaknya dengan masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab, yang terkenal dua-duanya ini adalah jeger-jeger Makkah, misalnya gitu. Kalau saya boleh katakan itu jeger, ya. Bahkan Umar bin Khattab ini badannya tinggi besar, kalau naik kuda kakinya sampai ke tanah. Ya, saking tinggi besarnya Umar bin Khattab. Pernah ketika Umar bin Khattab sudah masuk Islam,
pernah dikeroyok pagi-pagi sama 9 orang, itu berkelahi gak berhenti-berhenti sampai sore. Dan Umar tidak kalah gitu. Maka di sini tentu Rasulullah memiliki harapan besar dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Maka dari ini tentu Muslim sendiri pada saat itu tidak bisa diremehkan lagi. Dan ide Umar bin Khattab yang menyampaikan gagasan usulan kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan oleh Rasulullah SAW itu benar-benar disambut. Sehingga setelah Rasulullah SAW, setelah Umar bin Khattab masuk Islam, dibuatlah 2 kelompok para sahabat. Yang mana kelompok pertama ini mereka akan melakukan tawaf secara terang-terangan sambil melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tentu ketika tidak ada yang mengawal ini sangat berbahaya bagi para sahabat. Maka kelompok pertama ini mereka tawaf sambil membacakan ayat Al-Qur'an sambil dikawal langsung oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Sehingga orang-orang musyrikin pun tidak ada yang berani untuk mengganggu. Kemudian kloter kedua keluar dari Darul Arqam yang dibawa oleh Umar bin Khattab. Lagi-lagi ini pun tawaf sambil melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, sehingga hal ini menjadi semakin geram orang-orang musyrikin, yakni tokoh-tokoh musyrikin. Tapi di sisi lain mereka tidak mampu untuk mencegah dakwah Rasulullah SAW. Maka muncullah satu tokoh, satu nama yang terkenal kecerdasannya, yang terkenal kebijaksanaannya, yang terkenal cerdas dalam lobby, atau yang dimaksud dengan ilah. Karena memang ini turunan Arab yang terkenal. Allah Subhanahu wa taala pun sebutkan di dalam ayatnya, orang-orang Quraisy ini terkenal ahli ilah. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Quraisy, li'ilafi Quraisyin. Karena ilaf ini satu gerakan untuk diplomasi, satu gerakan diplomasi untuk meluluhkan hati orang. Ini namanya ilaf. Sehingga kita kenal kalimat hubbun ta'lif. Kita pun mengenal istilah dengan kalimat mu'allaf. Yang kadang-kadang distorsi makna datang ke kita itu mu'allaf artinya apa? Orang yang baru masuk Islam, padahal arti mu'allaf itu orang yang masih harus dilembutkan hatinya. Yang kadang-kadang mu'allaf yang kita sebutkan mu'allaf yang baru masuk Islam, kadang-kadang dengan keimanannya yang kokoh, dia tidak perlu lagi untuk dilembutkan, betul tidak? Dia tidak perlu lagi untuk dirayu-rayu karena imannya kokoh kuat. Yang justru hari ini banyak mu'allaf itu adalah dari kaum muslimin yang sudah muslim dari lahir, sudah muslim dari kecil, KTP-nya tidak pernah berubah, yakni Islam, tapi ternyata masih mu'allaf, yakni masih harus dilembutkan hatinya. Untuk sholat aja masih harus dirayu-rayu, untuk ngaji saja harus pakai iming-iming, gitu. Itu yang disebut dengan mu'allaf. Nah, maka kembali lagi ke tokoh ini, yakni ahli dalam bidang ilaf, yakni diplomasi untuk melembutkan hati, yang mana tokoh musyrik ini bernama Mughirah bin Syu'bah. Mohon maaf, yang namanya Mughirah, yang diberi kunyah Abu Walid, karena Walid ini bin Mughirah. Kemudian Walid ini ayahnya Khalid bin Walid. Nah, itu jadi kakeknya Khalid bin Walid, yakni Mughirah. Itu datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian mulailah melakukan diplomasi.
Sebelum datang ke Rasulullah SAW, Abu Walid atau Mughirah ini, ya, Mughirah ini menyampaikan kepada Abu Jahal yang pada saat itu Abu Jahal sedang murung, kebingungan, kehilangan akal, kehilangan cara bagaimana caranya untuk memutus dakwah Rasulullah. Maka di sini Abu Walid menyampaikan kepada Abu Jahal, yakni menyampaikan tentang harapan besar Abu Walid ini bisa menghentikan dakwah Rasulullah SAW dengan diplomasinya, dengan kecerdasan diplomasinya. Maka datanglah Abu Walid ini kepada Rasulullah SAW dengan menyampaikan kalimat-kalimat diplomasi. Yang mana tentu kalimat-kalimat diplomasi ini adalah iming-iming bagi dia, yakni mohon maaf, iming-iming bagi Rasulullah SAW dengan mengatakan ya ibna akhi, ya, wahai anak saudaraku, kan gitu tuh. Ya, jadi kalau ngerayu itu kan gitu. Ya, kadang-kadang mohon maaf, orang yang perlu untuk pinjam duit kadang-kadang orang lain pun mengaku saudara gitu. Nah, ini pun begitu, Abu Walid mengaku saudara ke Rasulullah. Ya ibna akhi, wahai keponakanku, gitu ya, gitu. Ya. Kami ingin tahu tentang siapa dirimu, yakni dari nasab wal makan fin nasab, kedudukan di dalam nasab. Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin azimin faraqat bihi jama'atuhum, dan engkau pun telah datang kepadamu kaum-kaum yang datang dengan urusan yang besar. Yakni apa? Urusan besar itu telah memutuskan hubungan jamaahnya, keluarganya bahkan. Kenapa? Pada saat itu karena banyak yang memilih Islam, akhirnya justru terputus hubungan antara saudaranya, bahkan terputus hubungan antara anak dengan ayah, seperti bahkan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan ayahnya Abu Quhafah sampai putus hubungan. Kemudian pun begitu juga, intinya di sini Abu Walid ini menyampaikan segala macam kepada Rasulullah SAW sambil merayu-rayu dengan mengatakan ya ibna akhi, wahai keponakanku, gitu ya. In kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amr madza jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsaruna malan. Ya. Wahai keponakanku, sesungguhnya jika engkau menghendaki harta dari kami sanggup mengumpulkan harta-harta yang kami miliki dan kami berikan kepadamu sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di Mekah ini. Wa in kunta turidu bihi syarran sawadnaka alaina hatta la naqta'a amran dunaka. Ya, kalau engkau ingin kedudukan, sampaikan kepada kami akan mengangkatmu menjadi raja Makkah sehingga tidak ada yang lebih tinggi kedudukan di Makkah ini selain kau. Rasulullah SAW gimana? Kan cara-cara ngerayu gitu tuh, model-model rayuan kan gitu tuh. Yang sekarang kan banyak orang Indonesia kan apa namanya, kena tipuan rayuan belaka kan gitu. Ya, masya Allah, ini kalau masalah rayuan gombal kayak gitu dari para petinggi itu udah dari dulu gitu. Orang-orang musyrik pun begitu ngerayu ke Rasulullah SAW. Ya. Nah, jadi gak usah aneh kalau ketika kampanye, wah rayuan janji itu ini tuh luar biasa, gak usah aneh gitu. Ya, karena zaman dulu juga model-model seperti itu ada. Ya, kemudian
minta kepada kami apapun kami akan mengabulkan permintaanmu, tapi dengan satu syarat, yakni menghentikan dakwah. Satu syaratnya Rasulullah harus menghentikan dakwah. Ini saking udah kebingungan gimana caranya supaya Rasulullah berhenti dakwah begitu. Udah dengan cara sahabatnya disiksa, udah dengan cara diancam ke keluarganya sampai Abu Thalib mengumpulkan keluarga dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Udah dengan cara berbagai macam, udah dengan cara mau ditukar Rasulullah SAW dengan anaknya, udah dengan cara apapun. Nah, makanya di sini ini merupakan cara terakhir, gitu ya, dengan rayuan-rayuan yang sangat luar biasa. Dan sebetulnya mereka benar-benar sanggup, benar-benar siap untuk mengabulkan segala keinginan Rasulullah SAW itu kalau Rasulullah mau menghentikan dakwah. Padahal sebelum bertemu Rasulullah SAW, Abu Walid ini dengan pedenya, saya pasti bisa menghentikan dakwahnya, gitu. Kenapa? Terkenal jago diplomasi. Kemudian setelah menyampaikan segala kalimat-kalimatnya, Abu Walid pun kehabisan kata-kata. Kemudian Rasulullah SAW langsung bertanya ke Abu Walid, wahai Abu Walid, sudah? Ini kalau bahasa kita, sudah? Aqad faradta ya Abu Walid, apakah engkau sudah selesai? Gitu ya. Apakah engkau sudah selesai berbicara wahai Abu Walid? Kemudian Abu Walid pun mengatakan na'am. Kemudian Rasulullah bersabda, fasmi' minni. Kalau begitu dengarkanlah aku. Kemudian Abu Walid mengatakan if'al, lakukanlah. Maka Rasulullah SAW pun membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat. Hamim, diawali dengan ta'awud dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan 'arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'aqara aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqru wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Abu Walid ini terus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena Abu Walid ini orang cerdas, orang paham tentang ilmu baca tulis pada saat itu, orang yang paham syair. Sehingga apa? Sehingga karena paham syair, Abu Walid ini terhipnotis. Terhipnotis, tidak bisa mengatakan apa-apa dan tidak bisa juga pergi. Sampai dia mendengarkan Rasulullah SAW sambil dalam dirinya dia mengatakan wallahi ma huwa bisyai', demi Allah ini sebetulnya bukan syair. Saya tahu syair itu tidak seperti ini. Demi Allah ini bukan syair. Gitu ya, Masya Allah. Kemudian wala bisihri, demi Allah ini juga bukan sihir, bukan mantra-mantra. Saya sangat tahu mantra-mantra itu seperti apa. Wala bil kahana. Wala bil kahana, dan bukan kahana yang tenun. Dan bukan mantra-mantra untuk tahu gitu ya. Bahasa kita mah. Ini tuh bukan mantra-mantra sihir, bukan mantra-mantra guna-guna, bukan ini. Saya tahu persis gitu. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai dia bergumam, ya masyarakat Quraisy ati'uni waj'aluha bi. Wahai orang-orang Quraisy, tolong saya nih. Saya nggak bisa ngapa-ngapain ini. Gitu, sampai bergumam seperti itu. Sampai Rasulullah SAW
mithla sa'iqati 'ad wa thamud. Ya, idja'atuhum rusuluhum min baini aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illallah qalu law sya'a rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Sampai ayat itu. Ya. Sampai baru akhirnya Abdul Walid ini baru bisa berdiri madhuran, berdiri lemes, lunglai, nggak bisa ngapa-ngapain, kayak orang habis dikebukin gitu. Kemudian fawadu ayadai ala fami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyimpan tangannya di mulut Rasulullah, isyarat untuk diam, dah cukup, dah cukup, dah cukup gitu. Kemudian akhirnya Abu Walid pun berdiri, kemudian pergi yang tadinya datang ke Rasulullah SAW dengan petantang-petenteng optimis bisa menghentikan dakwah Rasulullah SAW, ini malah datang ke Abu Jahal, yang Abu Jahal itu sebetulnya sedang menanti-nanti kebahagiaan, menanti-nanti kabar gembira yang Rasulullah bisa berhenti dakwahnya. Ini malah datang Abu Walid dalam keadaan lemes lunglai. Akhirnya Abu Jahal bertanya, kenapa kamu? Kamu kan tadi berjanji untuk menghentikan dakwah Muhammad. Apa yang terjadi? Akhirnya Abu Walid pun mengatakan tentang apa yang terjadi di hadapan Rasulullah SAW. Yakni sudah ngiming-ngimingi dengan itu ini, tapi malah membacakan ayat yang saya tahu ini bukan syair, bukan sihir, bukan pula mantra-mantra. Maka Abu Walid pun mengatakan adalah biarkan saja dia melakukan apa yang dia mau. Akhirnya Abu Jahal pun kecewa. Maka Abu Jahal pun melakukan kembali diskriminasi yang saat ini diskriminasinya bukan ke Rasulullah SAW, tapi Abu Jahal pun melakukan diskriminasinya, melakukan makarnya ke kabilah atau keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, sehingga siapapun dari keturunan Hashim dan keturunan Abdul Muthalib yang mendukung dakwah Rasulullah SAW ini kena getahnya, walaupun mereka masih dalam keadaan musyrik. Akhirnya Abu Thalib pun sebagai pemimpin dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib mengumpulkan keluarganya, meminta pendapat dari keluarga Bani Hashim dan keluarga Bani Abdul Muthalib atas sikap Rasulullah SAW yang tidak berhenti berdakwah. Namun karena tidak berhenti berdakwah, ini imbasnya akan diterima juga oleh Bani Abdul Muthalib. Maka apa yang dilakukan? Apakah akan baik, akan berlepas begitu saja, atau malah ikut-ikutan memusuhi Rasulullah supaya aman? Gitu. Maka di sini pun Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, walaupun mereka dalam keadaan musyrik, mereka siap untuk senantiasa membela Rasulullah SAW apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, bahkan hidup ataupun mati. Masya Allah. Sehingga apa? Sehingga di sini terjadilah muqata'ah al-ammah. Karena Abu Jahal sudah melakukan segala sesuatu untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW ini tidak mempan. Kemudian malah Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib makin kompak, makin erat mendukung dakwah Rasulullah SAW. Maka akhirnya Abu Jahal pun melakukan rapat besar di Darun Nadwa untuk melakukan makar, yakni muqata'ah al-ammah, yakni pemboikotan secara umum, memboikot Rasulullah SAW dan para
beserta Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, walaupun mereka itu dalam keadaan musyrik, karena mereka mendukung dakwah Rasulullah SAW. Karena memang mereka pun tidak mampu lagi untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW, karena dengan masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab, sehingga tidak memiliki cara lain kecuali dengan memboikot. Maka di sini di awal tahun ke-7 kenabian Rasulullah SAW, Abu Jahal pun beserta antek-anteknya, beserta teman-temannya, yakni mayoritas dari masyarakat Makkah, mereka menggiring keluarga Bani Abdul Muthalib dan para sahabat radhiyallahu anhum ke satu tempat di satu lembah di Makkah. Kemudian dikumpulkan di tempat itu, yang mana siapapun dari sahabat Rasulullah dan Bani Abdul Muthalib tidak ada yang boleh keluar dari lembah itu. Tidak ada yang boleh keluar dari lembah itu. Kemudian mereka diisolasi. Ya, tidak boleh ada yang memasok makanan, tidak boleh ada yang membawakan makanan, tidak boleh ada yang melakukan jual beli, bahkan tidak boleh ada yang menikah dengan mereka. Tidak boleh duduk bareng dengan mereka, dan tidak boleh ngobrol ketemu dengan mereka. Akhirnya disepakatilah oleh musyrikin Makkah. Seluruh penduduk Makkah sepakat untuk muqatta'ah ini, untuk memboikot. Bahkan surat perjanjian boikot itu pun ditulis dengan menyebut nama Allah, dimulai dengan Bismikallahumma. Kemudian ditulislah bahwa di sini masyarakat Mekah sepakat untuk memboikot teman-teman kawan-kawan Muhammad beserta Bani Hashim yang mendukung dakwahnya. Ya, sehingga satu orang saja yang tidak diboikot dari Bani Hashim ini, yakni Abu Lahab. Ya, Abu Lahab akan diboikot. Abu Lahab beserta keluarganya kan diboikot. Karena apa? Jelas-jelas memusuhi Rasulullah SAW. Maka mulailah di boikot, dan sampai tentu karena di sini lama, bukan 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, tapi pemboikotannya di dalam surat perjanjian pemboikotan itu pemboikotan selamanya. Ini artinya membunuh Bani Hashim secara perang-perang, karena di sini tidak ada batasan. Sampai karena lamanya pemboikotan ini, harta Khadijah, yang padahal Khadijah ini terkenal sebagai orang yang paling kaya di Makkah, bahkan kekayaan Khadijah yang dikelola oleh Rasulullah SAW itu 2/3-nya harta Makkah itu milik Khadijah. Bayang nggak? So, di Bandung kira-kira ada nggak yang kayanya gitu? Ya, misalkan satu orang Bandung ini kekayaannya 2/3 milik Bandung, itu milik dia. 1/3-nya milik semua orang Bandung, ada nggak? Atau di Indonesia di satu daerah ada nggak yang kayak gitu? Kayaknya nggak ada ya. Masya Allah. Ini Khadijah radhiyallahu anha, saking orang yang kayanya plus dikelola dipimpin oleh Rasulullah SAW. Tapi habis semua harta Khadijah ini dipakai bekal dakwah Rasulullah SAW, terutama habisnya pada saat pemboikotan. Kenapa? Pemboikotan ini berlangsung sampai 3 tahun. Ya, bisa kebayang coba. Sekaya-kayanya seseorang kalau diboikot itu habis dah. Kemudian bahkan Masya Allah para sahabat radhiyallahu anhum, saking mereka kelaparan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang memakan daun-daunan yang pohonnya itu berduri. Tahu kan tuh? Mohon maaf kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
di daerah Arafah atau di daerah Muzdalifah itu ada pohon-pohon kecil, rumput bukan, tapi pohon-pohon yang menjalar ranting-rantingnya kemana-mana, daunnya kecil-kecil, kemudian batang-batangnya ada durinya. Pernah lihat? Yang unta saja nggak mau makan. Itu sampai dipungut oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang Allah Ta'ala, saya pun belum pernah nyobain itu rasanya kayak gimana. Tapi karena saking kelaparannya, akhirnya mereka makan. Kemudian tidak sedikit dari mereka yang sampai menyobek selimut mereka, memotong selimut mereka, memotong sarung-sarung mereka, dan memotong pekakas-pekakas mereka yang terbuat dari kulit, kemudian mereka rendam sampai kulit itu bisa diolah lagi. Kalau orang Garut mungkin dari jaket kulit direndam, diproses jadi lagi kereceng. Allah Ta'ala begitu. Yang jelas kan kalau zaman dulu mah mereka menyamai natural, tidak pakai bahan-bahan kimia, tidak pakai pewarna, sehingga kalau dikembalikan lagi ke kereceng atau ke dorok-dorok tak bisa. Tapi kalau sekarang kan pakai bahan kimia, pakai pewarna kimia, sehingga kalaupun bisa dikembalikan lagi ke kulit yang bisa diolah itu berbahaya. Tapi walaupun berbahaya katanya ada yang memproses. Nah ini sebab-sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala saking kelaparannya mereka. Bahkan ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa beliau memiliki selimut dari kulit, tentunya di sini dari kulit domba, kemudian selimut itu dipotong, kemudian beliau direndam di air, kemudian tiba-tiba malam-malam, pas lilir gitu apa tuh lilir itu? Pas terbangun dari tidur, tiba-tiba mendengar suara seperti gemericik air, ngerecek, kalau bahasa Jepang nama, ngerecek air gitu kaget, wah hujan, tapi kok gak ada hujan, pas lama-lama ingat, pas dilihat ternyata kulitnya sedang merekat, kulit rendamannya sedang merekat. Masya Allah, Allah Ta'ala dibuat kerecek atau dibuat apa itu Allah Ta'ala dimasaknya seperti apa. Saking mereka itu kelaparan, sehingga apapun mereka bisa lakukan untuk mereka bisa makan. Karena apa? Karena tidak ada yang masuk makanan, tidak bisa beli keluar, walaupun punya duit gak bisa beli keluar, gak ada yang boleh jual ke sana. Sehingga apa? Dari sini Masya Allah mereka sampai 3 tahun dan marat salah satu aqwamin kamilah, wal amru ala dzalik, nah itu berjalan 3 tahun sempurna, 3 tahunnya gitu bahkan lebih, itu dalam keadaan seperti itu. Para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka diboikot, beserta Bani Hasyim. Kemudian di bulan Muharram tahun ke-10 dari nubuwah, berarti 3 tahun lebih ini pemboikotan ini, 3 tahun lebih. Kemudian di situ pun ada orang Quraisy yang tentunya ini masih musyrik, yang tiba-tiba Allah susukkan ke dalam hatinya rasa iba dengan melihat kondisi saudara-saudaranya atau keluarga-keluarganya bahkan yang diboikot oleh penduduk Makkah. Maka di sini muncullah satu nama yang bernama Hisham bin Amru dari Bani Amir bin Lu'ay, yang mana
ada hubungannya dengan Bani Hashim ini karena masih dari Bani Amir bin Lu'ay, yakni masih keturunan Quraisy, pun begitu juga istrinya dari Bani Hashim. Ya, kemudian diam-diam di malam hari itu memasak makanan, ya, memasak makanan, kemudian dia pun Hisham bin Amr dari Bani Amir bin Lu'ay ini, dia setelah memasak makanan ke sahabat yang diboikot, pergi ke Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi, ya, maka muncullah dua nama di sini, ya, yakni Hisham bin Amr dan Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Kemudian Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi ini ibunya itu adalah Atikah, yang mana Atikah ini putrinya Abdul Muthalib. Maka ini kaitannya sangat erat dengan Bani Abdul Muthalib, ya, walaupun dari arah ibunya. Nah, maka di sini pun Hisham bin Amr mengatakan, ya Zuhair, wahai Zuhair, aradita an ta'kula ta'am wa tashraba syarab wa ahwaluka bihaitsu ta'lam, ya, apakah engkau ridho? Maksudnya di sini, apakah engkau nyaman, engkau makan, engkau minum, sementara saudara-saudaramu, saudara-saudara dari ibumu itu dalam keadaan yang engkau pun tahu keadaannya, ya, ini mana? Diboikot, yang diboikotnya bertahun-tahun, ya. Kemudian Zuhair pun mengatakan, waihat, ya, celaka kamu. Nah, ini nih biasanya kalimat-kalimat ini digunakan untuk satu ungkapan yang sebetulnya tidak ridho, tidak nyaman, tapi tidak tahu apa yang mesti dilakukan, gitu. Waihat, celaka kamu. Fama asna'u wa ana rajulun wahid, ya, apa yang bisa aku berbuat sedangkan aku sendirian? Dalam artian gimana ya? Kalau bahasa kita gimana ya? Ya gimana lagi aku? Nah, gitu. Gimana lagi? Ya, memang keadaannya seperti itu. Aku bisa berbuat apa sementara aku sendirian? Ya. Kemudian amma wallahi law kana ma'i rajulun akhar lakuntu fi maqtiha. Demi Allah, kalau ada satu orang saja yang bersamaku, yakni sama-sama tidak ridho dengan keadaan diboikotnya Rasulullah beserta para sahabat dan Bani Hashim, maka aku berani untuk berdiri menentang pemboikotan ini. Kemudian Hisham bin Amr pun mengatakan, qad wajadta rajulan, ada kok satu orang lagi man. Kemudian Zuhair mengatakan, faman huwa, siapa itu? Nah, kemudian Hisham bin Amr pun mengatakan, aku. Nah, tapi ternyata ketika dikatakan saya nih, tapi ternyata ini kan ada dua orang ya, ini kan ada dua orang nih, tapi ternyata masih ciut nyarinya. Kalau begitu ablagna rajulan tsalisan, kalau begitu hadirkan yang ketiga. Ternyata ketika sudah ada berdua masih kurang nyarinya, coba cari yang ketiga, ya. Maka mereka berdua itu datang ke Mut'im bin Adi. Nah, ini ada tiga nama. Mereka pergilah ke Mut'im bin Adi, yang mana Mut'im bin Adi ini masih ada hubungan darah dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib bin Abdi Manaf, ya, dari Bani Abdi Manaf. Kemudian Mut'im pun berkata, kemudian siapa tadi? Hisham bin Amr dan Zuhair bin
ya, mohon maaf tadi lupa namanya, Hisam bin Amr dan Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi mengatakan kepada Mut'im bin Adi sebagaimana dikatakan Hisam bin Amr kepada Zuhair bin Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Maka Mut'im bin Adi pun mengatakan yang sama, waihak, mada asna, celaka kamu, apa yang aku bisa berbuat? Ya. Kemudian innama ana rajulun wahid, ya, karena sesungguhnya aku sendirian, saya sendirian, nggak bisa apa-apa kalau sendirian. Kemudian Hisam bin Amr mengatakan qad wajadta thaniyan, ya, engkau telah menemukan dua orang. Kemudian Mut'im bin Adi pun mengatakan, man huwa, siapa mereka? Ya, ana, ya. Kemudian Hisam bin Amr pun mengatakan, saya. Ablagna thalithan, cari yang ketiga. Kemudian qad fa'altu, ya, aku sudah melakukannya. Siapa itu? Yakni Zuhair bin Abi Umayyah. Nah, berarti sudah ada 3 orang nih. Tapi ternyata ketika sudah ada 3 nama pun 3 orang ini belum berani. Kalau begitu ablagna Rabi'an, ya, kita cari yang keempat, ya, kita hadirkan yang keempat. Maka mereka pun yakni bertiga itu datang kepada Abul Bukhturi bin Hisham, ya, datang kepada Abul Bukhturi. Kemudian mereka pun berkata seperti halnya yang dikatakan kepada Mut'im bin Adi, dan Abul Bukhturi pun mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Zuhair bin Abi Umayyah dan Mut'im bin Adi. Maka mereka pun mengatakan, kita sudah ada bertiga, maka di sini sudah ada 4 orang. Nah, kemudian ternyata 4 orang ini pun belum cukup. Ya, mereka mengatakan ablagna khamisan, kita hadirkan orang yang kelima. Mereka pun pergi kepada Zam'ah bin al-Aswad bin al-Muttalib bin Asad. Ini dari Bani Hashim. Ya, mohon maaf. Bukan, dari Bani Abdul Manaf. Ya, karena Hashim ini punya saudara yang bernama Muttalib. Nah, sehingga kaitan darahnya ini sangat erat dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, walaupun bukan dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, yakni Zam'ah bin al-Aswad bin al-Muttalib bin Asad. Maka mereka pun berkata kepada Zam'ah ini dengan perkataan yang sama sebelumnya, ya. Kemudian mereka pun baru ketika sudah ada 5 orang, mereka pun sepakat untuk menggugurkan lembaran perjanjian yang tergantung di pintu Ka'bah. Ya, mereka pun sepakat, karena ini malam-malam, mereka sepakat besok pagi akan datang ke tokoh musyrikin yang bernama Abu Jahal, yakni untuk menghancurkan perjanjian pemboikotan ini. Nah, kemudian ketika pagi datang, 5 orang ini pun mereka pergi ke ke sekitar Ka'bah dengan pakaian yang rapi-rapi. Nah, ini mereka ini kan tokoh-tokoh. Kalau ada tokoh yang berpakaian rapi kemudian melakukan tawaf, ini sudah jadi budaya bahwa di Mekah akan terjadi sesuatu atau ada kabar berita penting gitu dari tokoh-tokoh yang tawaf dan berpakaian rapi ini. Ya, maka kelima orang ini pun berpakaian rapi kemudian tawaf. Ya, kemudian setelah mereka tawaf pun mereka ketika tawaf itu, karena ini sudah menjadi kebiasaan bahwa kalau ada orang yang di tokoh di Makkah berpakaian rapi kemudian tawaf, ini menjadi pusat perhatian karena biasanya sudah ada kabar. Nah, pun begitu juga
Zuhair berkata, Zuhair berkata kepada Abu Jahal, yakni mengatakan bahwa apakah kita ridho, kita makan enak, kita tidur enak, sementara saudara-saudara kita itu tidak bisa makan enak, tidak bisa tidur enak, bahkan mereka itu tersiksa. Kemudian Abu Jahal mengatakan, kadzabta, kau bohong. Ini kalimat-kalimat yang biasa digunakan untuk pembantahan. Orang-orang Arab biasanya suka mengatakan seperti itu. Wallahi la tasukku. Demi Allah, jangan dilakukan. Yakni apa? Jangan dilakukan pengguguran, pembatalan, pemboikotan ini. Kemudian Zam'ah mengatakan wallahi wa anta wallahi akhdar. Engkau yang justru lebih berdusta. Ma radina kitabatuha haitsu katabta. Sejatinya kami itu tidak ridho apa yang engkau tulis sejak engkau tulis itu surat perjanjian. Nah, ini kemudian ditimpali oleh Abu Buhturi. Kemudian ditimpali juga oleh Mut'im bin Adi, sampai akhirnya kelima orang pun menimpali bahwa mereka sepakat tidak ridho akan pemboikotan ini dan pemboikotan harus dibatalkan. Maka Abu Jahal pun tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Dengan munculnya 5 orang ini untuk membatalkan pemboikotan, maka akhirnya justru masyarakat Makkah pun sepakat untuk membatalkan pemboikotan. Kemudian di balik itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di sekitar Ka'bah sedang ada perseteruan tentang pembatalan pemboikotan dan tidak dibatalkan pun oleh mereka. Surat perjanjian ini sudah batal dengan sendirinya karena surat perjanjian ini dimakan rayap. Yang tersisa kecuali satu kalimat saja, yakni kalimat Bismikallahumma. Habis itu surat perjanjian padahal terbuatnya dari kulit yang awet tentunya. Maka Rasulullah SAW pun menyampaikan tentang kabar berita ini kepada Abu Thalib, wahai pamanku, bahwa di sana di dekat Ka'bah sedang terjadi perseteruan untuk membatalkan pemboikotan dan surat pemboikotannya itu pun sudah dimakan raya kecuali kalimat Bismikallahumma. Maka akhirnya Abu Thalib pun memberanikan diri keluar dari wilayah isolasi, maka keluar dan datang ke sekitar Ka'bah. Kemudian Abu Thalib pun menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang berkumpul itu. Akhirnya mereka pun sepakat untuk mendatangi pintu Ka'bah dan ternyata benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu surat perjanjian itu sudah rusak dimakan rayap dan sisanya hanya kalimat Bismikallahumma. Masya Allah. Ini menandakan bahwa benar firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu keluar dari otak hawa nafsunya, dan yang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hancurnya surat pemboikotan, perjanjian pemboikotan itu pun dari 5 orang yang mencetuskan untuk membatalkan pemboikotan ini, maka gugurlah pemboikotan sehingga sahabat dan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang diboikot mereka pun bebas.
keluar dari pemboikotan, mereka bisa bermuamalah lagi, mereka bisa berbaur lagi, mereka bisa melakukan apapun, termasuk tidak ada yang berani lagi untuk mencegah Rasulullah SAW. Itu peristiwa pemboikotan yang ujian yang datang kepada Rasulullah SAW. Di sini ada pertanyaan, kenapa tidak melawan? Padahal punya dua apa? Istilahnya kalau mohon maaf, kalau bisa dikatakan jegernya gitu. Kenapa ini tidak melawan? Padahal punya dua tokoh yang sangat berpengaruh dalam kekuatan, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Ketika diboikot, menerima saja pemboikotan itu. Maka jawabannya insya Allah kita akan sama-sama bahas setelah Isya. Di situ rahasianya. Insya Allah kita beri dulu untuk adzan dan salat Isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berhenti dulu untuk salat Isya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan bab Isya. Wallahu ta'ala bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Hadirin dan hadirat semoga ibu-ibu dan bapak subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawi. Sebelum bisa, ada satu pertanyaan yang mungkin menggelitik bagi kita sendiri pun. Sebelumnya Rasulullah SAW bebas berdakwah dan para sahabat radhiyallahu anhum terlindungi dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Tapi ternyata kenapa mau-maunya diboikot? Padahal sebetulnya bisa, mungkin bisa saja melawan, kan gitu. Ada jegernya di sana. Maka di sini Rasulullah SAW mendapatkan pertanyaan yang sama dari Umar bin Khattab. Wahai Rasulullah, kita kan sebetulnya sudah besar, mampu melawan mereka. Kenapa kita tidak melakukan perlawanan? Nah, maka justru jawaban Rasulullah SAW membuat Umar bin Khattab berhenti untuk mengusulkan dirinya supaya melawan, karena Rasulullah menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk senantiasa bersabar dan sabar menghadapi segala macam tantangan, rintangan, cobaan, ujian bagi para sahabat radhiyallahu anhum, walaupun dalam keadaan mampu. Disinilah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran penting bagi kita semua untuk tidak segala sesuatu yang menjadi tantangan itu tidak harus reaktif dengan perlawanan yang sama gitu. Kadang-kadang justru sabar itu lebih baik bagi kita semua. Nah, maka di situ Rasulullah SAW pun memilih untuk bersabar karena Allah memerintahkan untuk bersabar walaupun mampu untuk melawan, dan bahkan sampai di periode Madinah, sehingga baru turun ayat untuk melakukan perlawanan itu di tahun kedua Hijriah. Baru Rasulullah SAW diizinkan untuk berperang. Udzina lilladzina yuqatalunahum bi annahum zulimu. Diizinkan bagi Rasulullah SAW untuk apa? Untuk melawan orang-orang yang memerangi Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum karena mereka telah zalim. Ayat ini turun justru di tahun kedua Hijriah. Maka muncullah peperangan-peperangan, dan puncak peperangan terbesarnya di tahun kedua Hijriah itu perang Badar. Nah ini
Sehingga apa? Pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita semua. Maka setiap apapun tantangan rintangan tidak harus kita hadapi dengan perlakuan yang sama. Maka disinilah yang menjadi keistimewaan agama Islam, sunnatullah, bahwa karena kita melaksanakan syariat Islam, ketika kita mendakwahkan kebenaran, pasti ada yang namanya tantangan, pasti ada yang namanya ujian, pasti yang ada yang namanya penentangan. Bahkan hari ini justru penentangan itu hadir datang dari saudara muslim sendiri. Terakhir, masya Allah, Ustaz Hanan At-Tahi mendapatkan boikot, tidak boleh, kan gitu. Dan itu yang memboikotnya siapa coba? Umat Islam sendiri, coba. Padahal apa? So kita lihat yang di suratnya itu gara-gara apa katanya? Isi ceramahnya mengandung provokasi. Ceramahnya belum, tapi disebut mengandung provokasi. Oh, ceramah sebelumnya pernah kita menemukan ceramah beliau yang mengandung provokasi? Ya ada, anti kan gitu kan. Maka dari sini pasti yang namanya kebenaran itu pasti ada tantangannya. Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita semua untuk senantiasa bersabar dan terus bersabar, karena tidaklah setiap penentangan, halangan, rintangan itu harus dilawan dengan hal yang semisal. Kan enaknya kita lawan, kita perangi sekalian begitu. Tapi justru disinilah indahnya Islam untuk senantiasa kita berpedoman terhadap sirah an-nabawi untuk menghadapi segala halangan rintangan dalam berdakwah. Dan Rasulullah SAW pun sudah mengisyaratkan kepada kita semua, bada al-Islamu ghariban fasayamurru ghariban kama bada. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan nanti itu akan kembali asing, kata Rasulullah. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang asing. Saya melihat asing nggak Islam hari ini? Asing, bahkan dianggap asing oleh umat Islam itu sendiri. Sehingga apa? Kebenaran itu dianggap asing, bahkan dianggap salah, bahkan oleh orang yang merasa menganut kebenaran. Gitu. Ya? Maka disinilah tantangan, halangan, rintangannya. Kalau kita tidak belajar dari kesabaran Rasulullah SAW, maka kita tidak akan bisa menghadapi segala halangan rintangan ini. Dan masya Allah, pelajaran yang sangat luar biasa, baik dari dakwah Rasulullah SAW ataupun dari dakwah para nabi terdahulu. Al-Quran banyak mengajarkan kepada kita semua, ketika menghadapi masalah seberat apapun masalahnya, ketika menghadapi halangan rintangan seberat apapun halangan rintangannya itu, kita diperintahkan justru untuk meminta disabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meminta supaya kita sabar, bukan untuk supaya kita lepas dari masalah itu. Karena apa? Kalau kita lepas dari masalah itu berarti hilang kesempatan kita untuk mendapatkan pahala. Justru ujian, halangan, rintangan, cobaan itu merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menginginkan kita sabar menghadapi ujian itu. Sejatinya ujian yang datang kepada kita semua itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kalau tidak ada ujian, kita harus waspada, jangan-jangan Allah menghentikan kasih sayangnya untuk kita semua. Nah, itu pelajaran penting bagi kita semua dari strategi dakwah Rasulullah SAW. Kenapa beliau lebih memilih untuk bersabar padahal mampu untuk melakukan perlawanan? Kemudian al-hadirat rahimani wa rahimakumullah, segala upaya berikutnya pun dilakukan lagi oleh orang-orang musyrikin Makkah untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Namun ternyata upaya-upaya mereka itu terus-menerus gagal.
misi Abu Thalib, yang mana Abu Thalib ini usianya sudah sepuh, habis itu diboikot. Ketika datang musim dingin, kedinginan, ketika datang musim panas, kepanasan. Sementara iklim Timur Tengah, cuaca Timur Tengah itu 4 musim. Musim dingin, dingin banget, panas, panas banget. Sampai ketika puncaknya musim panas itu bisa sampai 40 derajat lebih. Kemarin terakhir Makkah Madinah itu berapa? 43 derajat Celcius. Ya Allah, kalau di kita kan paling tinggi cuma 30, tapi panasnya luar biasa. Ketika puncaknya musim dingin itu bisa minus. Ya, mohon maaf, ketika saya dulu kuliah di Timur Tengah, ya, ketika kuliah di Yaman, itu puncaknya musim dingin, dini hari itu bisa sampai -6. Dan dinginnya ini dingin kering. Dinginnya dingin kering, enak kalau dingin salju mungkin ya. Kalau kita perlu es kepal itu tidak perlu bikin esnya gitu ya. Tidak perlu nyerut esnya gitu kalau bikin salju. Nah, ini mah dinginnya dingin kering. Masya Allah, sampai bibir pecah-pecah, kaki pecah-pecah. Ya. Ini yang disebut dengan perpecahan antara suku. Ya, Romedan. Itu Masya Allah, bisa sampai kulit itu kering, ya. Dan ini pernah puncak-puncaknya musim dingin terjadi pada musim Idul Adha. Masya Allah, daging awet walaupun nggak dimasukin kulkas, awet gitu, karena musim dingin. Ini ketika musim dingin ekstrim, ketika musim panas ekstrim. Mohon maaf, Februari tahun ini. Ya, Februari tahun ini saya melaksanakan umroh, Masya Allah, itu bukan sedang puncaknya musim dingin, tapi dinginnya sedang ekstrim. Ekstrimnya kenapa? Karena tidak bisa ditebak cuacanya. Dini hari ketika masuk ke Masjidil Haram, itu cuacanya bisa sampai 9 derajat. Ya, kalau sekarang aja mohon maaf, Masya Allah, subuh-subuh itu dingin banget ya. Padahal ketika saya cek cuma 16, 17, 18 gitu, tapi dinginnya luar biasa. Bisa dibayangkan kalau bisa sampai turun sampai 9, dan bisa dibayangkan bagaimana turun sampai minus. Ya, Masya Allah, teman-teman saya orang-orang Somal kalau lagi puncaknya musim dingin, mereka itu sholat subuh pakai selimut. Ya, bawa selimut. Itu bisa dibayangkan ketika puncaknya musim dingin, Masya Allah, ini ekstrim. Ya, kemarin saja Februari ini dini hari sampai 9 derajat, tapi siang hari ini bisa sampai 33 derajat. Ini ekstrim. Ya, Masya Allah. Bisa dibayangkan di boikot, mereka hanya tinggal di tenda-tenda. Ketika musim dingin mereka kedinginan, ketika musim panas mereka kepanasan. Maka ini berefek terhadap tubuh Abu Thalib yang sudah tua renta pada saat itu, usia 80 tahun lebih. Dan ini Abu Thalib pun sakit, dan sakitnya terus semakin parah, efek di boikot. Maka 6 bulan setelah pemboikotan selesai, ya, pemboikotan dihancurkan, maka Abu Thalib pun meninggal dunia pada bulan Rajab. Ya, pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. Namun di sini ada satu hal yang dicatat oleh ahli sejarah, ya, yang dicatat oleh para ahli sejarah tentang wafatnya Abu Thalib. Kenapa? Ini sangat menarik. Hari ini banyak yang mempermasalahkan tentang kematian Abu Thalib. Ada yang tidak menerima kalau Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan musyrik. Ya, mereka mengatakan enggak, Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan Islam. Abu Thalib itu banyak jasanya, meninggal dalam keadaan musyrik dan masuk surga. Gitu. Ternyata usul punya usul, klaim seperti ini datangnya dari orang-orang Syiah. Ya, sebetulnya membahas tentang hal ini tidak menambah keimanan bagi kita semua. Tapi apa masalahnya kalau dikatakan bahwa Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan kafir, dan memang kenyataannya meninggal dalam keadaan kafir. Lalu
Gitu kan? Nah, dan inilah yang dicatat oleh para ahli-ahli sejarah karena ini menjadi penyebab turunnya ya. Ketika Abu Thalib menjelang meninggal dunia, ya, Rasulullah SAW berada di sisi Abu Thalib, dan ternyata di situ pun hadir Abu Jahal, kemudian Abu Lahab dan teman-temannya. Ya, kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatun tuhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang nanti akan menjadi hujjah untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini sangat menarik. Rasulullah mengajarkannya hanya kalimat la ilaha illallah, tidak dilengkapi dengan Muhammadur Rasulullah, karena sejatinya Abu Thalib tidak memiliki alasan sedikit pun untuk tidak mengakui keponakannya itu sebagai Nabi dan Rasul, karena jauh-jauh hari, bahkan ketika Rasulullah SAW kecil pun Abu Thalib sudah mendapatkan petunjuk bahwa keponakannya ini nantinya akan menjadi Nabi dan Rasul. Masih ingat kisah ketika Rasulullah ikut pamannya berdagang ke Basrah, disampaikan oleh Bukhairah bahwa nanti anak ini akan menjadi Nabi terakhir, gitu. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak menerima. Maka di sini Rasulullah tidak menyampaikan harus mengucapkan Muhammadur Rasulullah juga. Karena apa? Karena hati kecilnya mengakui bahwa keponakannya itu adalah utusan Allah, tapi egoisnya enggan mengatakan la ilaha illallah. Egois enggan mengakui bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan. Tapi dalam keadaan musyrik, dia yakin kepada Allah, tapi yakin pula kepada berhala. Makanya disebut dengan orang musyrik. Nah, Rasulullah menuntun, mentalkin, istilahnya kan gitu. Nah, ini syariat talqin itu sebagaimana sabda Rasulullah juga, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang mati di antara kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya di sini ketika akan meninggal dunia, bukan di atas kuburan. Dan di atas kuburan itu yang bisa mendengar siapa? Yang antar ke kuburan, orang yang dikubur, udah gak bisa. Ya, kalaupun mendengar gak bisa nurut begitu. Ya, nah maka talqin ini sejatinya prakteknya itu ketika proses sakaratul maut, cara membimbingnya juga bukan untuk mengatakan Allah, bukan. Karena kan ada yang mengatakan khawatir nantinya ketika mengucapkan la ilaha illallah itu, ketika la ilaha meninggal dunia. Nah, makanya ini talqinnya dengan talqin yang benar. Ya, bagaimana cara mentalqin ini? Cara mentalqin ini adalah dengan menemani orang yang sedang sakaratul maut ini, ditemani oleh satu orang. Diutamakan keluarganya. Tidak boleh rame-rame, tidak boleh diganggu dengan urusan apapun, apalagi walaupun itu baca Al-Quran. Jangan sampai reang ngaji Yasin, tidak ada contohnya. Ya, kami kita kadang-kadang reang ngaji Yasin, atau orang yang sakaratul maut terganggu. Ya, nah caranya di sini dia keluarganya jangan sampai ada yang mengganggu. Kalau posisinya di kamar, yang lain mikir. Temani oleh satu orang saja, bimbing. Ya, kalau itu ayahnya, wahai ayah, coba ucapkan la ilaha illallah. Tuntun. Maka ketika mengucapkan la ilaha illallah, dah diam. Jangan ganggu, jangan diajak ngobrol, jangan ditanya apapun. Ya. Nah, kalau ternyata ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah itu malah berbicara lagi yang lain, nanyain cucunya lah, nanyain hartanya lah. Ya, jawab cepat, tenangkan, kemudian tuntun lagi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Diam. Karena apa?
Rasulullah mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang kalimat terakhirnya itu adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, begitu cara mentalkin ini. Jangan dituntut Allah, 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 bukan. Jelas-jelas hadisnya akhir kalimatnya la ilaha illallah, bukan Allah, Allah. Ya. Namanya ketika mentalkin itu begitu caranya. Jangan sampai diganggu, jangan sampai disibukkan dengan baca Al-Quran, jangan sampai disibukkan dengan nangis keluarga. Kalaupun ada yang mau nangis, pindah supaya tidak terdengar oleh orang yang sedang sakaratul maut. Kalaupun mau ngaji Quran, pindah, jangan di situ. Kadang-kadang di kita makan ngumpul di dekat mayatku, ramai ngaji Yasin. Sehingga apa? Yang sedang sakaratul maut pun terganggu, khawatir sekali. Di sini tuh kalimat la ilaha illallah itu tidak terucapkan di akhir kalimatnya. Nah, itu tuh. Nah, ini nih, kenapa syariat itu benar-benar membimbing dengan benar, ya. Nah, kemudian hadirin adalah rahimani wa rahimakumullah. Abu Thalib ini pun dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ketika dibimbing, Abu Thalib itu mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi malah direcokin sama Abu Jahal. Wahai Abu Thalib, ya. Kata Abu Jahal itu dan Abdullah bin beserta Abdullah bin Abi Umayyah. Di sini ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang ngerecokin. Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, targhabu an millati Abdul Muthalib, kamu tidak senang dengan agamanya Abdul Muthalib? Ya. Ya. Kemudian akhirnya justru Abu Thalib pun akhir kalimatnya bukan mengucapkan la ilaha illallah, tapi justru Abu Thalib malah mengatakan ala millati Abdul Muthalib, saya masih berada di agamanya Abdul Muthalib. Jadi agama kemusyrikan, ya, agama kemusyrikan. Nah, ini akhirnya apa? Abu Thalib pun meninggal dalam keadaan musyrik. Kecewa lah Rasulullah SAW, tapi di situ tidak berlarut-larut kekecewaannya. Rasulullah SAW bersabda, la astaghfirunna laka ma lam anhu anka. Saya akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang luput darimu, yakni karena engkau tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalimatnya. Allah langsung tegur dengan turun dengan turun surat At-Taubah ayat ke-113, maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik, walaupun mereka itu adalah keluarga dekat, ya. Setelah betul-betul nyata bagi mereka bahwa mereka itu ashabul jahim, yakni orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya. Setelah udah jelas meninggal dalam keadaan musyrik, kita tidak boleh memohonkan ampun. Nah, maka di sini satu kaidah, satu hukum. Rasulullah SAW bersabda, al-farqu bainar rajul wal kafir tarkus shalah. Yang membedakan antara seorang muslim dan orang kafir itu dalam apa? Masalah meninggalkan sholat. Maka mohon maaf, haram hukumnya kita mengurusi jenazah yang tidak jelas sholatnya, apalagi udah jelas-jelas meninggalkan sholatnya. Makanya di sini, ya, identitas seorang muslim itu bukan KTP, ya. Makanya mohon maaf, saya secara pribadi lagi-lagi mohon maaf, ini pernah saya sampaikan, tapi saya sampaikan lagi di sini, ya. Secara pribadi saya senang kalau kolom agama di KTP itu dihapus. Karena apa? Saya tidak harus repot-repot ngurusi orang yang gak jelas Islamnya. Sekarang kan terikat karena KTP-nya Islam. Maka identitas seorang muslim itu adalah sholat berjamaah di masjid. Identitas muslimah itu
menutup aurat dengan benar, bukan hanya sekedar memakai kerudung. Karena kalau hanya sekedar memakai kerudung, biarawati saja pakai kerudung begitu. Nah ini, maka ibu-ibu sok kirimkan suaminya untuk sholat berjamaah di masjid. Karena apa? Coba kalau nanti ternyata kalau agama di KTP itu dihapus lah, mau gimana? Minta diumumin di masjid, emang nanti yang ada takmir masjid malah nanya, emang Islam gitu? Coba, nggak bisa menunjukkan identitas keislaman kan? Coba, karena nggak pernah berjamaah di masjid, ya? Coba maksa-maksa ingin diakui di masjid, tapi ternyata nggak ada yang tahu keislamannya. Kalau dipaksa juga diurus di masjid, sementara misalkan dia itu tidak pernah sholat atau sholatnya jarang, maka itu tidak boleh. Haram hukumnya ngurusi sebagaimana muslim. Nah ini nih kenapa pentingnya kita memiliki identitas untuk berjamaah di masjid itu bagi laki-laki itu. Sampai-sampai ada ulama yang mewajibkan ya untuk sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Gitu. Karena apa? Haram hukumnya kita memohonkan ampun bagi orang yang meninggal dalam keadaan musyrik ataupun kafir. Ya. Sementara ketika kita mengurusi jenazah, dimandikan, dikafani, setelah itu gimana ya? Disolati, ya, disolatkan. Sementara di takbir, setelah takbir pertama kita baca apa? Fatihah. Jadi setelah takbir kedua baca sholawat. Setelah takbir ketiga kita baca apa? Doa. Doanya itu apa? Allahumma gfirlah, memohonkan ampun. Sementara ayat ini menyampaikan maka lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Enggak boleh, artinya haram bagi kita memintakan ampun, memohonkan ampun untuk orang yang meninggal dalam keadaan musyrik, apalagi kafir. Musyrik saja tidak boleh, apalagi kafir. Musyrik itu kan masih mengakui Allah, tapi beribadah kepada selain Allah, gitu. Apalagi kafir, kalau kafir bukan nggak tahu Allah saja enggak. Nah ini karena nggak mau sholat itu kan memang bisa jadi karena tidak mengakui Allah. Kalau mengakui maka akan Allah Subhanahu wa taala malu kalau disuruh sama Allah. Nah ini ya, maka saya tegas-tegas saja, enak aja ketika misalkan ada yang meninggal dunia, pernah ini ada yang meninggal dunia tapi saya nggak tahu, istrinya nggak pakai kerudung, suaminya nggak pernah kelihatan di masjid, minta diurusi jenazahnya. Saya katakan saya nggak mau. Saya nggak tahu dia sholat kok di rumah. Saya nggak tahu loh kapan dia sholat. Mohon maaf, saya nggak mau ngurus. Akhirnya, masya Allah, efeknya dari situ sangat luar biasa. Karena saya pun nggak mau ngurus. Akhirnya orang-orang yang tadinya pada nggak mau ke masjid, pada datang ke masjid, akhirnya masjid penuh. Nah gitu. Ya, ini identitas. Ya, karena apa? Kita haram hukumnya mengurusi jenazah yang meninggal dalam keadaan musyrik, apalagi kafir, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya Rasulullah SAW pun sedih luar biasa. Sedihnya luar biasa. Akhirnya laki-laki Allah pun tegur dengan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Rasulullah merasa sedih karena tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Allah pun lagi-lagi Allah tegur dengan menurunkan surat ke-28 ayat 56, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, tapi akulah yang memberikan hidayah itu kepada siapa saja yang aku kehendaki. Kan begitu hidayah. Masya Allah, begitulah hidayah. Coba lihat ini. Mohon maaf, ya. Tahu Snok Furjon? Ya, orang Belanda yang jadi misionaris, yang mengobok-obok Aceh, ya, yang mengobok-obok syariat Islam di Indonesia,
Ini masya Allah, ya, dia itu apa namanya, menuntut ilmu di Mekahnya lama, ya, tahu syariat Islam, tapi karena hidayah tidak datang. Masya Allah, maka disinilah pentingnya kita untuk senantiasa menjaga hidayah. Kita minta dan senantiasa kita usahakan hidayah ini dengan kita mempertahankannya dan kita terus mengupgrade ilmu kita semua, karena mahalnya hidayah. Sementara hidayah datang untuk kita secara cuma-cuma dan gratis kepada kita semua, murah bagi kita semua, wajib bagi kita untuk mempertahankannya. Maka kita terus minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat, kita panjatkan ihdinas siratal mustaqim, minta ditunjukkan jalan yang lurus, minta diberikan terus-menerus hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun begitu juga di antara dulu di antara dua sujud kita membaca wahdini, itu kita mohon hidayah. Bahkan kan mohon maaf, ada juga di sebagian kita umat Islam di kita, bahkan kebanyakan di kita di subuh ada kunutnya Allahumma hdina fi man hadait, minta hidayah. Sementara karena hidayah ini sangat mahal bagi orang lain. Mohon maaf, ada artis yang apa namanya, baru saja masuk Islam, masyhur, terkenal. Siapa? Kan langsung kalau artis terkenal kan? Ya, masya Allah, coba harus nunggu usia sampai segede itu untuk dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini saking mahalnya hidayah. Maka dari sini penting bagi kita semua untuk menjaga hidayah ini, karena hidayah ini mahal. Abu Thalib yang sejak kecil tahu bahwa keponakannya ini akan menjadi Nabi dan Rasul, datang risalah kepada keponakannya, terus sampai dakwah kepadanya, tapi ternyata karena saking mahalnya hidayah ini sampai meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Ini menandakan bahwa hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kemudian 2 bulan setelah wafat Abdul Muthalib, Khadijah, istri tercintanya pun wafat. Ya, sehingga berkumpullah, berlapis-lapislah kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Coba masya Allah. Pertama, sedih ditinggalkan oleh amin dakwah dari keluarganya, yakni Abu Thalib. Kesedihan yang kedua, sedih karena Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Kesedihan yang ketiga, Khadijah bintu Khuwailid, yang masya Allah Rasulullah SAW senantiasa memujinya, karena Khadijah bintu Khuwailid itu adalah orang yang pertama membenarkan Rasulullah di saat orang lain mendustakannya, orang yang menginfakkan hartanya di saat orang lain menahannya, orang yang senantiasa mensupport Rasulullah SAW tatkala orang lain justru mencelanya. Sedih itu yang keberapa? Yang ketiga, sedih. Kemudian kesedihan yang keempat, karena apa? Dengan wafatnya 2 tameng dakwah ini, maka musuh-musuh Islam, musuh-musuh Rasulullah SAW semakin gencar menghina, mencaci, memaki, bahkan menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW. Bisa dibayangkan coba. Maka kalau sekarang kita melaksanakan syariat Islam banyak tantangan, ribu istilahnya, tinggal kita ngaca siapa kita. Rasulullah saja babak belur dalam berdakwah, wajar dong, itu tandanya kasih sayang Allah, begitu saja. Ya, nah ini masya Allah. Sehingga pada tahun ke-10 Hijriah ini dikenal dengan istilah tahun kesedihan, atau diistilahkan dengan Amul Huzn. Nah, itu pelajaran penting dari Sirah Nabawi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam melaksanakan dakwah dan melaksanakan syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah pun berikan kita kesabaran dalam wa tawassaw bil haq ini, wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan ada manfaatnya
khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi kita semua. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan penyampaian, kesalahan tutur kata itu murni dari kebodohan kehilapan diri saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anit ni Abbas royatu sallallahu alaihi wasallam saudah waliwa'uhu abyad. Sesungguhnya bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu. Kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu, dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Dalam hati kibarkan tinggi-tinggi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.